Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Gereja mengajak kita untuk meneruskan pendalaman kita dari Injil Lukas bab 6. Hari ini kita akan mendalami Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42 yang berbicara soal kemunafikan. Dan bait pengantar Injilnya karena berbicara soal kemunafikan dan lawan dari kemunafikan adalah kebenaran. Maka bait pengantar Injil berbunyi demikian. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Maka kebenaran itu berkaitan dengan kekudusan yang benar, bukan kekudusan yang salah. Kudus yang salah mungkin dapat diidentikan dengan orang merasa benar sendiri, merasa suci sendiri, merasa mengerti sendiri. Mungkin itu juga bukan salah mereka, mungkin karena situasi yang kurang terbelajar, yang mungkin kurang banyak membaca, atau mendapatkan indoktrinasi yang kemudian menyebabkan mereka tidak berani berpikir secara kritis. Maka ketika Yesus berbicara dalam ayat 41 sampai dengan 42b yang berbunyi demikian, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara-saudara, mengeluarkan debu dari mata kita saja sudah sulit, apalagi mengeluarkan selumbar, lebih sulit lagi. Maka mari kita menyadari bahwa sebetulnya bagian ini adalah bagian yang bukan berbicara soal apa yang kelihatan, tetapi soal yang tak kelihatan dan tak disadari, yaitu sebuah kemunafikan tanpa sadar. Ada banyak orang mengapa memiliki sikap munafik tanpa sadar. Mungkin mereka menjadi picik karena kurang pengetahuan, sehingga lebih mudah menyalahkan orang lain. Atau mereka merasa tahu, padahal baru membaca bagian pengantarnya saja, atau melihat covernya, tetapi sudah memberikan komentar begitu banyak, lewat media sosial tentu saja, dan itu adalah pengalaman kita sehari-hari. Dan yang kedua, mungkin justru memahami sabda Tuhan, perintah Tuhan secara sempit. Maka orang kemudian tidak berani mengolah sabda Tuhan dalam konteks hidupnya sendiri, dalam konteks zaman ini. Bahkan tafsiran-tafsiran 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu dipakai untuk zaman ini, sehingga terjadilah sebuah sikap keagamaan yang justru tidak menimbulkan kedamaian, tetapi justru menimbulkan pertengkaran di antara umat sendiri. Maka Yesus memberi jalan. Orang harus tamat pelajarannya supaya sama atau perlu melebihi gurunya. Bukankah itu kehendak Yesus? Kita harus sama dengan guru kita yang berani untuk memberikan pencerahan. Yesus adalah pencerah yang sejati. Tidak terkecuali kita juga harus pandai, pintar secara rohani, cerdas secara rohani, bijak secara rohani, seperti gurunya. Hanya kita tidak mungkin melebihi gurunya tentu saja. Maka dalam bulan kitab suci ini, sekali lagi tak bosan-bosannya, saya mengajak Anda untuk melihat kebijaksanaan kitab suci, melihat kembali kekuatan-kekuatan rohani di dalam kitab suci. Kitab suci
adalah suatu bentuk dari pengajaran yang membuat kita semakin bijaksana di zaman ini dan di zaman-zaman yang akan datang. Di situ kita menemukan kebijaksanaan Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom.